Ya teman-teman, jadi kita akan udah nyampe nih sama teman. Ada talk show hari ini di USU. Gas. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Iya, selaku Kepala Bidang Hukum Gekraf Sumut, yang saya hormati Abangda Amsal Sitopu, selaku penggiat ekonomi kreatif dan Ketua DPC Gekraf Karo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Abangda Fatur yang mewakili Ketua DPW Gekraf Sumut selaku Ketua Bidang Hukum Gekraf Sumut. Yang saya hormati Abangda Amsal Sitopu selaku Ketua DPC Karo Gekraf, dan yang saya sayangi kawan-kawan semua yang sudah menyempatkan hadir pada sore hari ini di talk show kreativitas, pengalaman dan hukum, yaitu kunci emas ekonomi kreatif Indonesia. Harapannya kawan-kawan yang di sini mendapatkan motivasi, ilmu, dan wawasan dari Bang Amsal, dari kawan-kawan semua. Saya mewakili dari Ketua Umum Gekraf Sumut, Buya Fadul. Kami berharap dari pengalaman Bang Amsal, sesuai dengan judul kreativitas, pengalaman hukum, kunci emas ekonomi kreatif Indonesia, nantinya bagi para peserta talk show akan menjadi pelajaran, sehingga tidak adanya lagi kejadian seperti yang dialami Bang Amsal ke depannya. Jadi kami dari Gekraf Sumut sangat menghargai acara ini, dan mudah-mudahan talk show ini bermanfaat bagi para peserta dan para hadirin yang menghadiri acara talk show ini. Selamat sore teman-teman. Kayaknya agak terlalu kaku untuk anak-anak muda ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih buat kehadiran kita semua. Jadi ini adalah lanjutan dari perjalanan saya ya, berdua dengan istri. Kami sedang melakukan perjalanan 131 hari jelajah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dan ini Sumatera Utara menjadi provinsi kedua kami setelah Provinsi Aceh. Jadi tujuan dari perjalanan 131 hari jelajah Nusantara ini adalah menjemput aspirasi para pekerja ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, dengan harapan supaya tidak ada lagi amsal-amsal lain, tidak ada lagi pekerja-pekerja ekonomi kreatif lain yang dikriminalisasi di negara kita ini. Dan khususnya buat anak-anak muda, selalu aku bilang, sebagai anak muda kita harus menjaga keidealisan kita, baik dalam berkarya. Mungkin di sini ada anak-anak fakultas hukum, mungkin ada anak-anak ekonomi atau apapun itu. Tetap jangan takut untuk berkarya, jangan takut untuk berekspresi. Dan terima kasih sekali lagi buat Ketua Gekraf Kampus yang udah membuat acara ini. Terima kasih, brother Ketua. Dan terima kasih juga buat yang mewakili Ketua Gekraf Sumut, Bang Fadul kayaknya masih di Jakarta, untuk Kabid Hukum Gekraf Sumut. Terima kasih. Dan juga untuk ini Ketua BEM Fakultas Hukum ya kan, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Terima kasih. Dan untuk setiap jajaran teman-teman dari Gekraf, aku berharap diskusi hari ini akan memberikan impact, dampak yang baik untuk kita, untuk teman-teman semua, untuk bisa tetap berkarya. Dan satu lagi, jangan pernah takut untuk berkarya. Itu. Terima kasih. Kawan-kawan tahu semua Bang Amsal sedang di provinsi kedua di dalam program 131 hari jelajah Nusantaranya, yang mana beliau menjemput aspirasi-aspirasi dari para pelaku ekonomi kreatif. Bagaimana Abang melihat posisi pelaku ekonomi kreatif hari ini? Apakah sudah cukup terlindungi? Tapi kalau kita melihat kemarin ternyata tidak terlindungi gitu kan. Tapi bagaimana Abang melihat? Bagaimana posisi para pelaku ekonomi kreatif hari ini? Oke, terima kasih Brother Afif ya.
Jadi kalau aku ngelihat posisi pelaku ekonomi kreatif itu agak rentan sebenarnya. Bahkan ketika kasusku sudah selesai. Jadi kenapa perjalanan sedikit aku flashback sedikit. Kenapa nama perjalanan ini kami buat 131 hari jelajah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Padahal kalau dihitung-hitung kayaknya pasti nggak cukup ini. Pasti lebih, mungkin sekitar 1 tahun baru selesai kita keliling sampai Sulawesi, Kalimantan lagi. Tapi kenapa kita tetap bawa 131 hari? Karena menjaga semangat. Karena aku itu dulu di penjara itu selama 131 hari. Baru divonis bebas. Dan aku pikir setelah kejadian itu ini semua udah clear. Ternyata kemarin di Aceh ada juga kasus yang serupa, pembuatan video profil kecamatan memang tidak dilanjutin tapi udah sampai dipanggil inspektorat gitu. Dan ada kalimat kemahalan. Wah ini kemahalan gitu. Terus mungkin teman-teman tahu ada juga pelaku-pelaku ekonomi kreatif lain yang hari ini masih bermasalah dengan hukum. Kalau dibilang aman atau tidaknya, aku bilang sebenarnya tidak. Kita pelaku ekonomi kreatif khususnya sedang tidak aman. Tapi inilah perjuangan kita bersama. Dan beberapa kali kita udah komunikasi juga dengan teman-teman Gcraft khususnya yang ada di pusat, bagaimana untuk menjaga ini. Karena hari ini kita udah sangat banyak menerima laporan-laporan kejadian-kejadian kriminalisasi lah gitu, ataupun hal-hal lain yang melibatkan anak-anak ekonomi kreatif. Jadi aku pikir itu, dan semangat yang kami bawa dalam perjalanan 131 hari jelajah Nusantara itu adalah ini salah satunya. Jadi kita bukan cuma menjemput aspirasi, tapi juga kalau bisa menyelesaikan beberapa masalah-masalah pelaku ekonomi kreatif yang sedang terkait masalah hukum. Itu sih yang menjadi tujuan. Nggak semua orang punya kesempatan untuk bisa belajar dalam penjara. Yang kedua, tadi aku juga baru beli bukunya, Tan Malaka pernah bilang gini, kalau mau merdeka harus siap di penjara. Maksudku gini teman-teman, untuk anak-anak ekonomi kreatif ataupun yang lain, hari ini ayo kita berkarya, jangan takut dulu. Oh nanti bermasalah sama hukum, nggak usah itu jadi nggak usah dipikirin. Maksudku sepanjang kita berkarya dengan benar, yang kita lakuin itu benar, nggak usah takut lah gitu. Kalaupun memang kita ada tawaran dengan di pemerintah gitu, nggak usah langsung kepikiran, wah nanti kena kesandung hukum. Yang pasti satu hal yang mau aku sampaikan, penjara juga nggak buru-buru amat kok. Ya itu. Ya, aku udah sampaikan sama Gcraft kampus, soalnya udah sering ngobrol. Jadi ada pengalaman gini nih. Ada pengalaman ketika mungkin teman-teman tahu ya tentang cerita tentang brownies coklat. Tahu? Brownies coklat ya? Tahu kan? Yang ketika aku itu ditawarin sama JPU brownies coklat. Kita mau angkat dikit nih cerita ini. Jadi ketika aku mau angkat tentang brownies coklat itu, penasihat hukumku, ini anak-anak hukum perlu dengar juga nih. Yang anak hukum banyak sih nggak sini? Yang fakultas hukum boleh angkat tangan nggak? Coba. Oke, ini anak-anak fakultas hukum kayaknya harus dengar ini. Jadi penasihat hukumku itu bertanya gini sama aku. Itu kami bertiga, aku, istri, dan penasihat hukum. Aku bilang, aku mau angkat ini tentang intimidasi yang aku dapatkan lewat sekotak brownies coklat. Terus sebenarnya pada saat itu penasihat hukumku bertanya sendiri, buktinya apa? Hari ini aku berani udah bukain sama klien karena udah selesai masalahnya. Jadi buktinya apa? Aku tanya. Dia penasihat hukum tanya sama aku, dan aku bilang nggak ada. Kan kita tahu kalau di rutan itu nggak bisa bawa handphone, kita nggak bisa rekam apa-apa. Benar nggak? Datang penasihat hukum bilang kalau kayak gitu, kalau nggak ada buktinya jangan di up. Karena nanti kalau di up, kita bisa bahasa Medannya bestam, tahu nggak itu? Anak hukum tahu nggak bahasa hukumnya bestam? Jadi kalau bestam itu di kita itu jadi kena 2 kasus yang baru, ada kasus yang baru. Aku cuma tanya gini sama penasihat hukumku, emangnya kalau ini bestam tambah berapa tahun lagi di penjara? Penasihat hukum bilang 1 atau 2 tahun karena pencemaran nama baik kalau mereka laporkan balik. Aku bilang gini,
kalau 1-2 tahun lagi di penjara ini, naikkan aja itu gitu. Itu istriku nangis. Yang aku mau sampaikan gini teman-teman, sebagai anak-anak muda khususnya, kalau kita benar, gak usah takut. Dan aku selalu bilang sama istriku, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun di dalam penjara gak akan merubah aku akan tetap jadi Amsal. Itu. Jadi, apa pelajaran yang paling mahal yang aku dapatkan sebenarnya itu? Hari ini, aku menjadi orang yang lebih berani lagi. Bukan maksudnya untuk gagah-gagahan, gak takut di penjara, enggak. Ketika aku udah masuk ke dalam, ini bukan hal yang menakutkan. Penjara bukan hal yang menakutkan. Karena Tan Malaka bilang, kalau mau merdeka, siapa yang siap untuk merdeka, harus siap untuk di penjara. Jadi kalau karya kita mau merdeka, pikiran kita mau merdeka, kita harus siap di penjara. Maksudnya bukan melakukan pemberontakan, tapi jangan pernah takut untuk diintimidasi. Jadi untuk anak-anak ekonomi kreatif yang ada di sini, aku bilang sorry adik-adikku, aku tahun 91 lahir. Ya, udah agak tua sih memang. Tapi memang selalu bilang aku masih muda gitu. Berkarya dengan sepenuh hati, jangan pernah takut, jangan langsung dipikirin ini, ntar kalau kerja sama pemerintah di penjara. Yang penting tahu peraturan, itu yang penting. Apa yang harus dirancang untuk melindungi pelaku ekraf ya. Jadi kan tadi awalnya itu Bang Kenjo itu cerita, iya. Jadi waktu 131 hari aku ditahan, bebas, secara otomatis aku bisa mengajukan ganti rugi atas kompensasi penahananku selama 131 hari. Dan sebenarnya ada pihak yang sudah menawarkan untuk membantu advokasinya gitu. Dan aku bilang, nggak perlu dibantu advokasinya, tapi negara tetap harus ganti rugi, tapi bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kebijakan. Jadi ini pertanyaan dari Bang Kenjo tadi, apa yang harus dirancang? Mungkin dalam pikiranku gini, kebijakan seperti apa yang aku harapkan, yang dirancang oleh pemerintah untuk melindungi pelaku ekraf, benar ya? Jadi sebenarnya banyak sekali kebijakan yang aku harapkan, yang harus dirancang oleh pemerintah untuk melindungi para pelaku ekonomi kreatif ini. Yang pertama itu adalah pedoman. Sebenarnya itu sedang dikerjakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif hari ini. Jadi pedoman-pedoman ini akan membuat sebuah aturan atau acuan bagaimana kreativitas kita ini dinilai. Tapi memang ini sangat sulit. Tapi kita akan tunggu, karena kan dari ekonomi kreatif ini kan ada 17 subsektornya. Ini nggak bisa disamain semua. Dan satu lagi, kalau kita mau buat standarisasi harga, itu pun agak sulit. Perlu beberapa pertimbangan-pertimbangan. Karena kalau dibuat kemahalan, yang masih newbie, yang masih baru nanti, akan kesulitan mendapatkan klien. Tapi kalau dibuat terlalu murah, ini nanti kan akan yang udah profesional, yang udah lama, yang udah memiliki banyak portofolio akan merasa ini kemurahan, bener nggak? Tapi untungnya kemarin kita bersyukur juga, alhamdulillah puji Tuhan, Pak Menteri kita, Pak Teguh Rifki langsung menyatakan pedomannya sedang dikerjakan, tapi yang pasti salah satu, kreativitas itu, ide itu tidak bisa dihargai nol. Dan kita tunggu, maksud saya itu perlindungan. Dan yang keduanya adalah perlindungan hukum, khusus untuk pelaku ekonomi kreatif. Dan yang ketiga, ini juga sedang dikerjakan sebenarnya. Maksud saya di sini saya hadir bukan atas utusan pemerintah, tapi setelah kami berkomunikasi, mereka kerja kok. Dan Kementerian Ekonomi Kreatif ini kan masih baru ya teman-teman. Ini salah satu kementerian yang paling baru juga. Dan bahkan aku nggak tahu, di beberapa daerah itu belum ada kedinasan yang khusus ekonomi kreatif. Selama ini kan masih digabung sama pariwisata. Jadi itu belum fokus. Salah satu kebijakan yang kami minta adalah buat kedinasan tersendiri di daerah-daerah untuk ekonomi kreatif. Itu salah satu penting. Kenapa? Supaya
pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini punya rumah. Jadi kalau di daerah-daerah nanti nggak punya rumahnya. Dari dulu kan kita digabungkan sama pariwisata kalau nggak salah. Itu yang seperti tadi Bang Arif bilang tadi, Bang moderator bilang tadi, inkompetensi lebih berbahaya daripada sebuah kejahatan. Orang berpikir ekonomi kreatif ini kalau digabungkan sama pariwisata itu hanyalah pekerjaan pembuatan oleh-oleh gitu. Jadi ada oleh-oleh, kerajinan tangan yang dijual di tempat wisata, hanya itu nih ekonomi kreatif. Bukan, ada 17 subsektor. Jadi harus dipisah gitu, dan potensinya sangat besar. Jadi 3 bagian itu yang aku harapkan kebijakannya itu bisa diselesaikan. Indonesia tidak kekurangan orang-orang yang mampu beroperasi baik di dunia kreatif. Kita kekurangan orang yang berani untuk mendampingi kawan-kawan yang terjebak masalah. Kita terus bicara ekonomi kreatif adalah masa depan Indonesia, tapi di satu sisi yang sama, kita biarkan pelakunya berhadapan sendiri dengan tindak pidana. Kalau hukum masih dipakai sebagai alat penekan, kalau hukum masih dipakai sebagai alat represivitas, maka kreativitas tidak akan pernah merdeka. Dan apabila kreativitas tidak pernah merdeka, jangan harap kawan-kawan Indonesia akan menjadi negara maju. Saya pikir diskusi ini bukan hanya sekedar diskusi, tapi juga menjadi peringatan bagi kita. Bahwasannya negara harus memilih melindungi kreativitas atau menjadi pihak yang terus membuat kreativitas itu dalam masalah.